Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan strategi digitalisasi untuk meningkatkan kinerja manajemen perusahaan syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Devita Riyani dan kedua teman saya Dewi Rahma Putri dan Alia Nurul Afifah. Definisi digitalisasi adalah proses transformasi yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing dengan mengubah sistem manual menjadi digital, sehingga memungkinkan perusahaan dapat bekerja lebih cepat dan responsif. Jadi contohnya, seperti jika sebelumnya sebuah perusahaan mencatat transaksi secara manual di buku besar, setelah menggunakan teknologi digital, mereka mulai menggunakan software akuntansi yang otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi karena waktu yang dibutuhkan untuk mencatat dan menghitung transaksi jadi lebih singkat, dan akhirnya mereka punya banyak waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Perusahaan syariah adalah perusahaan yang seluruh kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta larangan terhadap riba, ketidakpastian, dan perjudian. Contoh perusahaan syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia, BSI yang menawarkan layanan perbankan syariah yang berbasis syariah, Bank Muamalat Indonesia, serta Mandiri Manajemen Investasi Syariah yang mengelola investasi sesuai dengan prinsip syariah. Ada juga asuransi tafakul keluarga yang menawarkan produk asuransi syariah yang menekankan konsep saling menanggung risiko di antara peserta. Jenis teknologi yang digunakan di perusahaan syariah. Yang pertama ada mobile banking dan vintage. Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui ponsel. Vintage adalah teknologi keuangan yang menyediakan layanan keuangan secara praktis dan efisien. Contohnya, nasabah bisa membuka rekening, transfer, bahkan berinvestasi tanpa harus ke bank. Yang kedua ada blockchain. Blockchain adalah mekanisme basis data canggih yang memungkinkan pembagian informasi dalam jaringan bisnis. Contohnya menggunakan smart contracts berbasis blockchain yang digunakan dalam transaksi berbasis syariah atau perjanjian bagi hasil tanpa riba. Yang ketiga ada artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI. AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem komputer yang dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Contohnya seperti chatbot, di mana nasabah bisa menanyakan informasi tentang rekening dan otomatis langsung bisa mendapat jawaban tanpa menunggu lama. Yang keempat ada Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam jumlah yang besar untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang bermanfaat. Contohnya, bank syariah bisa menggunakan data transaksi untuk memahami tren investasi halal mereka dan menggunakan portofolio produk investasi syariah mereka. Yang kelima ada Internet of Things. Internet of Things adalah konsep yang memungkinkan perangkat saling bertukar data atau berkomunikasi dengan cloud melalui jaringan internet tanpa campur tangan manusia. Contohnya, perusahaan bisa melacak pengiriman produk halal untuk memastikan semuanya sesuai dengan aturan. Yang keenam ada Robo-Advisors. Robo-Advisors adalah layanan keuangan daring yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi dan manajemen portofolio otomatis. Contohnya, sistem otomatis yang memberitahu kamu dan menawarkan investasi syariah yang cocok untuk kamu. Aspek utama dalam penerapan digitalisasi. Yang pertama ada efisiensi operasional. Digitalisasi dan otomasi berbagai proses bisnis dapat mengurangi beban kerja dan biaya operasional. Contohnya itu sebuah bank syariah yang mengadopsi sistem digital untuk pemrosesan pinjaman dapat memproses aplikasi dalam hitungan menit dibandingkan dengan proses manual yang bisa memakan waktu berhari-hari. Dengan demikian, bank dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua ada peningkatan kualitas pelayanan dengan dukungan teknologi.
perusahaan syariah mampu menyediakan layanan yang lebih responsif, nyaman, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya, dengan adanya aplikasi mobile banking, nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa harus antri di bank. Jika mereka memiliki pertanyaan, ada chatbot yang siap 24 jam untuk menjawab pertanyaan mereka. Yaitu bisa meningkatkan kenyamanan dan kepuasan nasabah. Yang ketiga ada pengembangan produk dan layanan baru. Kemajuan teknologi mendorong inovasi produk dan layanan syariah. Contohnya itu perusahaan fintech syariah dapat menciptakan aplikasi investasi yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam produk syariah dengan cara mudah dan cepat. Jadi seperti reksadana syariah. Lalu ada tantangan-tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital. Yang pertama, tingginya biaya menjadi tantangan utama bagi perusahaan. Karena semakin canggih teknologi digital, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Contohnya itu kayak sebuah bank syariah ingin menggunakan sistem keamanan canggih untuk melindungi data nasabah. Nah, mereka itu perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membeli perangkat lunak dan perangkat yang diperlukan, serta melatih karyawan untuk menggunakan perangkat tersebut. Yang kedua itu ada perusahaan syariah. Untuk perusahaan syariah harus selalu menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah saat mengembangkan produk dan layanan digital. Contohnya itu saat mengembangkan aplikasi pinjaman bank syariah harus memastikan bahwa cara pemberian pinjaman tersebut tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan model pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah atau penjualan dengan margin keuntungan yang jelas. Yang ketiga ada rendahnya digitalisasi di kalangan masyarakat dapat menjadi target pasar. Nah, contohnya itu jika sebuah bank syariah meluncurkan aplikasi mobile banking, tetapi banyak nasabah tidak tahu cara menggunakannya, maka aplikasi tersebut tidak akan berhasil. Nah, bank itu perlu memberikan pelatihan atau edukasi untuk membantu nasabah memahami cara menggunakan layanan digital agar mereka bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Kesimpulan, digitalisasi berperan penting dalam transformasi perusahaan berbasis syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan inovasi produk teknologi seperti mobile banking, fintech, blockchain, big data analysis, serta lot digunakan untuk mendukung kemajuan ini. Namun, perusahaan syariah menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya biaya teknologi, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi perusahaan syariah, tetapi juga memerlukan strategi yang matang untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.